dalamnya terdapat salawat dan salam serta puji-pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak diragukan lagi bahwa di tempat yang mulia ini, di Masjid Nurul Huda, Allah subhanahu wa ta'ala hujani kita dengan curahan rahmatnya, curahan ridha serta ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi pada malam hari ini adalah malam Jumat, sungguh sangat tepat bagi kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam sebuah riwayat hadis beliau bersabda, "Aktsiru minas salati wassalami alayya fil lailatil gharra wa fil yaumil azhar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah kalian untuk mengucap salawat dan salam atas saya di malam yang terang dan di siang yang gemilang. Apa yang dimaksud dengan malam yang terang dan siang yang gemilang? Yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Malam ini adalah malam Jumat. Kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memperbanyak mengucap salawat dan salam kepadanya. Berarti pada waktu bersamaan kita telah mendapatkan sir tempat yang mulia, yaitu masjid, dan mendapatkan sir waktu yang mulia, yaitu malam Jumat, dan mendapatkan sir bulan yang mulia, yaitu bulan lahirnya Nabi, Rabiul Awal. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua, mengangkat dan meninggikan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Apalagi Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menyebutkan, man hadara maulidar rasul wa 'azzama qadrah faqad faza bil iman. Barang siapa yang menghadiri maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ia mengagungkan kemuliaannya, faqad faza bil iman, maka sesungguhnya orang tersebut berhasil meraih keimanan. Dia beruntung mendapat keimanan. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di Maulidur Rasul ini mendapat keimanan dari Allah, sehingga hati kita semakin kuat dan semakin yakin, juga semakin bertambah keimanan di dalamnya. Amin Allahumma amin. Keimanan ini merupakan pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan ini, orang muslim mukmin selamat kelak di akhirat dari azab Allah. Kalaupun diazab, dia tidak akan kekal selama-lamanya. Beda dengan kekufuran, kesyirikan. Maka ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jika itu ada pada seseorang hamba, maka orang tersebut kelak di hari kiamat tidak akan pernah selamat. Dan jika dijebloskan ke dalam siksa api neraka, mereka akan kekal abadi selama-lamanya di dalam siksa api neraka. Wal'iyadu billah. Itulah perbedaan antara iman dan kufur. Dan membaca maulid Nabi, bersalawat dan salam kepada Nabi, itu adalah sebab kuatnya iman, sebab datangnya hidayah, bahkan selamatnya dari kesesatan. Ibnu Ajibah di dalam tafsir Al-Bahrul Madid, beliau menjelaskan, man lam yajid lahu syaikhan yurshiduh fa alaihi bil ikthar minas salah wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu amanun lahu minad dhalalah fa innaha amanun lahu minad dhalalah. Orang yang tidak menemukan seorang syekh yang akan menuntunnya, membimbingnya ke jalan yang benar, maka hendaknya orang tersebut memperbanyak untuk mengucap salawat dan salam kepada Nabi. Karena salawat dan salam kepada Nabi akan melindunginya dari kesesatan. Sampai segitunya mulia bersalawat dan salam kepada Nabi.
menjadi pengganti seorang syekh, guru pembimbing. Karena nanti akan datang masanya sulit bagi kita untuk menemukan seorang syekh, sulit bagi kita menemukan seorang guru yang betul-betul membimbing murid-muridnya, menuntun muridnya ke jalan yang benar. Itu sulit. Nanti akan datang masanya. Wallahu a'lam apakah sudah datang atau nanti. Yang jelas seorang guru yang benar-benar menginginkan kebaikan kepada muridnya itu sulit. Seorang guru yang memang benar-benar ingin menyampaikan muridnya kepada Allah Ta'ala itu sulit untuk ditemukan kelak. Yang ada dia berdakwah mengajak orang kepada dirinya, bukan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi dengan banyak bersolawat dan salam kepada Nabi, kita akan aman dari kesesatan. Dan ini juga akan menjadikan pintu hidayah dari Allah terbuka bagi siapapun. Bahkan salawat dan salam ini apabila sirnya merasuk ke dalam hati orang kafir, dia bisa masuk Islam. Syekh Abdul Wahid bin Ismail menceritakan, kata Syekh Abdul Wahid bin Ismail, kana rajulun fi Misra ya'malu maulidan wa kana lahu jarun yahudiyyun. Dulu, kata Syekh Abdul Wahid bin Ismail, di daerah Mesir ada seorang lelaki muslim. Dia melaksanakan peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sebelah rumahnya ada seorang tetangga yang beragama Yahudi. Faqalat zaujatul Yahudi, maka istri orang Yahudi ini bertanya kepada suaminya, mali jarina yunfiqu malan jazilan fi mithli hadzal syahr. Wahai suamiku, kenapa tetangga sebelah rumah kita ini banyak menginfakkan hartanya, dia meriahkan acaranya semeriah mungkin, ada apa di bulan ini? Maka suaminya menjawab, innahu yaz'umu anna nabiyahu wulida fi hadzal syahr fahuwa ya'malu maulidan lahu farahan bih. Tetangga kita itu beranggapan bahwa nabinya dilahirkan di bulan ini, di bulan Rabiul Awal. Maka ia pun memeriahkan dan menyambut dengan riang gembira hari bulan kelahiran nabinya. Sehingga ia menginfakkan banyak harta benda untuk memeriahkan kelahiran nabinya. Oh, begitu, kata istri Yahudi. Iya, begitulah. Malam itu suami istri yang beragama Yahudi ini tidur. Fara'at zaujatul Yahudi fi manamiha. Maka istri orang Yahudi tersebut bermimpi di dalam tidurnya. Ia melihat rajulan muhaban jamilan, seorang lelaki yang berwibawa dan tampan. Wa haulahu ashabuh, dan di sekelilingnya ada sahabat-sahabatnya sedang duduk. Maka istri Yahudi ini menanyakan kepada salah seorang lelaki yang duduk di sekeliling Nabi itu. Dia bertanya, man hadzal rajulul muhabul jamil? Siapa lelaki yang berwibawa, yang tampan ini? Maka lelaki itu menjawab, dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut wanita Yahudi itu. Lalu dia bertanya kepada lelaki itu, fahal yukallimuni idza kallamtuhu? Apakah dia mau berbicara kepada saya apabila nanti saya mengajaknya bicara? Lelaki itu menjawab, "Na'am, iya." Dia orang baik. Dia orang yang berakhlak mulia. Maka wanita Yahudi itu pun memberanikan diri mendekati Nabi di dalam mimpinya dan mengucapkan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Dia memanggil Nabi. Nabi langsung menoleh ke arahnya dan menjawab, "Labbaik." Pun dengan kalimat talbiyah, penuh dengan akhlak, penuh dengan kemuliaan, labbaiki pun. Maka terkejut wanita Yahudi ini dan berkata,
atujibuni bimithli hadhihi talbiyah wa ana ala ghairi dinik wa min a'daik. Apakah engkau menjawab panggilanku dengan jawaban yang mulia ini? Pun labbaik, padahal saya tidak seagama denganmu dan saya termasuk musuhmu Yahudi. Nabi tersenyum dan mengatakan kepada wanita itu, demi Allah, kata Nabi, tidaklah aku menjawab panggilanmu dengan kalimat yang mulia itu kecuali aku sudah tahu bahwa Allah akan memberi hidayah kepadamu, kamu akan masuk Islam. Maka wanita itu langsung terkejut dan mengatakan, wallahi innaka lanabiyyun karim wa innaka la'ala khuluqin azim. Ta'isa man khalafa amrak wa khaba man jahila qadrak. Kata wanita itu, demi Allah, engkau adalah memang nabi yang mulia dan engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Ta'isa man khalafa amrak, binasa orang yang menyalahi perintahmu. Wa khaba man jahila qadrak, dan kecewa orang yang tidak mengetahui kadar kemuliaanmu. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah, dan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam perempuan tadi. Akhirnya dia terbangun dari tidurnya. Keringat bercucuran di wajahnya, hatinya berbunga-bunga, senang. Akhirnya dia berbicara di dalam hatinya, hari ini saya akan membeli hidangan-hidangan makan dan akan mendekor rumah saya seindah mungkin untuk menyambut bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, karena ia telah datang dalam mimpiku dan ternyata ia adalah sosok lelaki yang mulia dan berakhlak. Dia adalah memang nabi-nabi, dia adalah memang seorang nabi yang hak. Saya pun menganut agamanya. Saya akan merahasiakan ini dari suami saya, karena kalau suami saya tahu, dia pasti akan melarang saya. Begitu dia bangun dari tidurnya, setelah dia mandi, keluar dari kamar mandi, dia lihat suaminya sedang bergegas dengan penuh semangat. Heran istrinya. Lalu istrinya tadi bertanya, "Mali araka fi himmatin 'azimah." Dalam kalimat lain, mali araka fi himmatin salihah. Wahai suamiku, kenapa tumben pagi ini saya melihat kamu sangat bersemangat sekali? Ada apa? Saya bersemangat karena orang yang engkau masuk Islam karena dia. Kaget dia, padahal dia tidak pernah membicarakannya kepada siapapun. Man atla'aka hadal amr wa hadas sirral masun. Siapa yang memberitahukan kepadamu rahasia yang tersembunyi ini? Kok kamu bisa tahu? Yang memberitahukan kepada saya adalah dia yang datang ke dalam mimpi itu juga datang ke dalam mimpi saya. Akhirnya saya masuk Islam setelah engkau masuk Islam. Suami istri masuk Islam. Pada hari itu kedua-duanya memeriahkan dan mengadakan pesta karena keislaman keduanya. Mengadakan pesta semeriah mungkin untuk mengadakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang Yahudi saja ketika mendengar Maulidur Rasul dapat hidayah masuk Islam. Bagaimana dengan kita yang dari sejak lahir sudah beragama Islam? Masa marah? Masa bilang bid'ah-bid'ah? Masihkah pantas untuk mengucapkan kalimat itu? Masihkah pantas kalimat sesat bid'ah itu keluar dari lisan kita? Ayo pikirkan matang-matang. Orang Yahudi saja dapat hidayah berkat maulid sampai masuk Islam. Masa orang Islam sendiri keberatan? Aneh bukan? Makanya coba jangan melihat angka itu dari bawah saja. Akhirnya melihat angka dari bawah, ngotot ini 9, ini 9. Yang sebelah sana bilang ini 6, ini 6. Enggak ketemu-ketemu. Coba yang bilang 9 pergi ke 6. Dia akan sadar, oh, pantas kamu melihatnya dari sudut sini. Itu memang betul angka 6. Yang sana ke sini, dia akan sadar, oh, pantas kamu bilang ini angka 9 karena kamu memandangnya dari sudut sini. Ternyata tidak ada yang salah sebenarnya. Cuman salah paham saja. Coba yang bilang bid'ah syirik ikut duduk di sini. Dia akan tahu hakikat maulid itu apa. Dia akan merasakan kesejukan rohani. Yang bilang sesat, bid'ah, syirik, coba ke sini. Dia akan tahu hakikat pembacaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Inilah Nabi kita Muhammad, sebab datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah kita tentang seorang wanita Yahudi perempuan? Sama. Ketika suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang kelelahan dan berteduh di depan rumah seorang Yahudi. Maka wanita Yahudi ini melihat itu adalah Nabi Muhammad, dia langsung menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Dan ia langsung mengunci jendelanya dan menutup telinganya. Kenapa? Karena tidak sudi melihat Nabi dan tidak ingin mendengar suara Nabi. Malaikat Jibril marah. Turun malaikat Jibril dan memberitahukan kepada Nabi Muhammad, "Qum ya Muhammad min dhilli baiti hadhihi al-yahudiyyah fa innaha tubghiduk." Hei Muhammad, bangun. Jangan duduk di teras rumah wanita Yahudi ini karena dia benci sama kamu. Oh begitukah Jibril? Iya. Nabi berdiri dan berjalan beberapa langkah. Gak lama kemudian Jibril turun lagi. Irji ya Muhammad ila baitil Yahudi, ila baitil Yahudiyah. Hai Muhammad, kamu kembali lagi lah ke rumah orang Yahudi itu. Loh, kenapa? Sesungguhnya Allah telah berikan hidayah kepadanya dengan berkat engkau singgah di teras rumahnya. Dia sekarang memeluk agama Islam. Akhirnya Nabi datang kembali ke rumah Yahudiyah itu. Pintu yang tertutup rapat, jendela yang tertutup rapat dibuka oleh wanita Yahudiyah itu dan mengatakan, "Innaka lamma waqafta fi dhilli baiti kunta abghadan nasi ilayya wal ana sirta ahabban nasi ilaih." Dulu tadi barusan ketika engkau mampir berdiri di bawah teras rumah saya ini, engkau adalah manusia yang paling aku benci. Tapi aneh, tiba-tiba berubah perasaan benci itu menjadi cinta. Engkau sekarang adalah manusia yang paling saya cintai. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam berkat kedatangan Nabi. Padahal Nabi cuma duduk, berdiri, duduk di depan rumahnya. Enggak ngomong, enggak bicara, enggak apa-apa. Tapi kedatangan Nabi membawa hidayah. Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ketika tetangga orang Yahudi tadi merayakan Maulid Nabi, Nabi datang, bahkan mampir ke rumah orang Yahudi itu tadi dalam mimpinya. Sehingga menjadi penyebab diberinya hidayah memeluk agama Islam. Orang Yahudi tadi suami istri masuk Islam. Luar biasa. Orang munafik jika sudah dekat dengan Nabi, sifat nifak yang ada di dalam dadanya itu akan lenyap dengan sendirinya. Fudalah bin Umair, seorang lelaki munafik. Sebelumnya beliau adalah kafir Quraisy. Ketika terjadi Fathu Makkah, Nabi dan para sahabat berhasil kembali merebut kota Mekkah. Ada beberapa orang penduduk Mekkah memeluk Islam karena takut kepada Nabi dan pengikutnya yang begitu banyak. Bukan karena Allah, bukan tulus karena Allah dan Rasul, bukan, tapi karena takut. Di antaranya adalah Fudalah bin Umair. Dulunya begitu. Sehingga ia umumkan keislamannya bukan karena tertarik dengan Islam, tetapi karena takut. Nanti kalau saya nggak ikut masuk Islam dengan Muhammad, pasti saya akan dimusuhi oleh sahabatnya yang begitu banyak. Takut dia. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Gak apa-apa. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf di Ka'bah. Pas Nabi sedang tawaf di Ka'bah, Fudalah bin Umair berniat jahat. Dia berbekal dengan sebilah belati, ia sembunyikan di balik bajunya dan membuntuti Nabi dari belakang. Ketika Nabi sedang tawaf, Fudalah mendekat dan terbesit di hatinya, "Awas kamu wahai Muhammad, akan aku habisi kamu sekarang juga. Akan aku tikam engkau dengan belati." Di belakangnya, dalam hati dia bilang begitu. Nabi langsung berhenti dan berpaling ke arah Fudalah sambil mengatakan, "Ya Fudalah, ma kunta tuhadditsu bihi nafsak." Hei Fudalah, apa yang baru saja kamu bicarakan dalam hatimu? Kaget Fudalah. Tuh kok tahu ini? Akhirnya dia bohong. La syai. Innama adzkurullah. Enggak ada, saya enggak bilang apa-apa di hati saya. Saya cuma zikir kepada Allah. Senyum Nabi. Iya. Jalan lagi Nabi. Dia buntuti lagi dari belakang. Awas kamu.
saya akan habisi kamu. Stop lagi Nabi, berbalik lagi ke arah Fudhalah. Ya Fudhalah, ma kunta tuhadditsu bihi nafsak. Fudhalah, kamu bilang apa dalam hatimu? Kaget Fudhalah. La syai', enggak ada. Innama adzkurullah, saya zikir kepada Allah. Senyum Nabi. Nabi tahu. Yang ketiga kalinya, inilah saatnya. Inilah kesempatan yang tepat. Saya habisi kamu hai Muhammad. Stop Nabi. Ketawa Nabi. Akhirnya apa? Nabi dekati Fudhalah. Fudhalah ketakutan. Akhirnya Nabi mengucapkan astagfirullah. Beliau angkat tangan kanannya. Apa? Nampar Fudhalah. Nempeleng Fudhalah. Nabi tidak seperti itu. Tangan Nabi tidak pernah dibuat untuk kezaliman. Apa? Beliau angkat tangan kanannya dan beliau letakkan ke dada Fudhalah. Beliau doakan, mudah-mudahan Allah lapangkan dadamu. Ketika tangan Nabi diletakkan di atas dada Fudhalah, itu Fudhalah merasakan kenikmatan dan kesejukan yang luar biasa. Ketika Nabi angkat tangannya dari dada Fudhalah, Fudhalah langsung mengatakan, wallahi ma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu an sadri illa hatta ma khalaqallahu syai'an ahabba ilayya minhu. Demi Allah, kata Fudhalah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya yang mulia itu dari dadaku, kecuali aku merasa bahwa tidaklah Allah menciptakan makhluk pun di dunia ini yang lebih aku cintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak itu sifat munafik yang ada di dalam dada Fudhalah langsung lenyap begitu saja berkat tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat tangan itu, mulia sekali tangan itu. Begitu diletakkan langsung hilang sifat munafik dari dadanya. Langsung kuat iman Fudhalah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak marah. Enggak kayak kita. Makanya kita enggak dikasih kasyaf kayak gitu. Kalau dikasih kasyaf kayak gitu, berantem. Yang satunya, awas nanti kamu akan saya jatuhkan. Yang satunya, awas saya punya siasat, kamu nanti akan saya jatuh. Wah, kalau kayak gitu berantem semua. Kalau kita tahu isi hati orang, makanya tidak dikasih tahu sama Allah. Karena kita ini penuh dengan nafsu. Kalau Nabi tahu isi hati orang, karena hati Nabi bersih, nggak mempan Nabi, nggak marah, malah senyum, malah ketawa Nabi. Kalau kita keluarkan hatimu, pang, tempeleng langsung orangnya. Nabi nggak kayak gitu. Makanya kita nggak dikasih oleh Allah seperti Nabi. Nabi itu marah bukan karena pribadinya. Wa ya'fu an haqqi nafsihi wa idza buji'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabih. Nabi itu memaafkan jika kesalahan itu menyangkut pribadinya, diludahi. Nabi memaafkan, tidak membalas. Dilempar dengan kotoran binatang dan bebatuan sampai tubuhnya berdarah, Nabi tidak membalas karena itu menyangkut dirinya pribadi. Wa idza dhuyi'a haqqullah, tetapi jika hak Allah yang ditelantarkan, jika hak Allah yang diabaikan, lam yaqum ahadun li ghadabih, tidak ada seorang pun yang berani berdiri karena marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu marah kalau hak Allah ditelantarkan. Kalau pribadinya beliau maafkan. Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita punya Nabi, sangat mulia sekali. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada yang janggal. Khalqan wa khulqan, baik dari ciptaannya ataupun dari akhlaknya, penampilannya ataupun perangainya, enggak ada yang janggal. Penyair Hasan bin Thabit mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih indah darimu tidak pernah dipandang oleh mataku, dan yang lebih tampan darimu, lebih elok darimu tidak akan pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Engkau diciptakan dalam keadaan terbebas daripada aib kekurangan,
seakan-akan engkau itu diciptakan menurut kehendakmu sendiri. Hidungnya sempurna, matanya sempurna, alisnya sempurna, bibirnya sempurna, paras wajahnya itu sempurna, perawakannya sempurna, seolah-olah beliau punya pasar, sehingga beliau memilih sendiri yang paling bagus kualitasnya. Seakan-akan begitu. Kan kalau seandainya ada pasar wajah, tentu kita akan memilih hidungnya mancung, kita beli mata yang bagus, mata yang indah, kita akan beli kulit yang putih, kita akan beli perawakan yang bagus, kan begitu. Kalau seandainya kita disuruh milih, bisa milih-milih. Nah, Nabi seakan-akan seperti itu, seakan-akan beliau sendiri yang milih itu semua dari saking sempurnanya. Siapa yang menyempurnakan beliau? Yang menyempurnakan beliau adalah Tuhannya yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan acara Maulidur Rasul yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi penyebab diberinya hidayah ke dalam hati kita semua, sehingga yang selama ini jauh dari Allah dan Rasulnya berusaha untuk mendekat kepada keduanya, sehingga yang selama ini tidak pernah tahu menahu dengan arti duduk di majelis ta'lim, majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang berusaha untuk mendekatkan dirinya dan ikut duduk belajar di majelis tersebut. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada umat ini dan kepada para ulama-ulama dan pemimpin-pemimpinnya, terutama ulama. Ingat, ulama itu pewaris para nabi. Paham? Apa yang ada pada nabi dia harus tiru dan turuti. Karena ulama itu berdiri di atas tempat berdirinya nabi, duduk di kursinya nabi. Yang ia sampaikan ilmu nabi, yang ia dakwahkan ilmu nabi. Dia penyambung lisan nabi. Maka dari itu wajib baginya untuk menjaga akhlak seperti akhlak Nabi. Ulun di sini berdiri karena Nabi tidak ada lagi. Seandainya Nabi hidup, buat apa ulun berdiri di sini? Mending Nabi yang berdiri di sini menyampaikan. Oleh karenanya guru-guru agama, ulama-ulama itu pengganti Nabi. Yaqumu bin niyabati anhu alaihi salatu wassalam. Dia melaksanakan tugas menggantikan Nabi. Oleh karena itu jaga adab dan akhlak, berdakwahlah seperti dakwahnya Nabi, jangan seperti dakwah dirinya sendiri, jangan bikin cara dan metode sendiri. Jaga lisan, jaga ucapan, jangan bicara yang kotor-kotor, yang jorok-jorok. Yang kayak gitu kadang diminati, disenangi oleh banyak orang. Aneh, padahal Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat kasar, Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat fahish. Apa itu fahish? Ceroboh. Ada unsur pornografinya. Nabi nggak mau seperti itu. Tapi yang kayak gini lebih diminati daripada yang serius. Aneh bukan? Ulama itu duduk di kursinya Nabi, berdiri di atas berdirinya Nabi, karena dia menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga adab dan akhlak. Apalagi acara peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mestinya yang harus diucapkan dan dibicarakan adalah akhlak Nabi. Cara berbicara Nabi yang sopan, cara berbicara Nabi yang teratur dan tidak mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Itu yang harus diperhatikan, diteladani. Jangan kotori majelis Nabi, maulid Nabi dengan kalimat-kalimat jorok. Kita tidak perlu dengan kalimat itu. Ente suka dengan kalimat itu? Menyebut bahagian-bahagian intim dari perempuan dan bahagian intim dari lelaki. Suka ente kayak gitu? Apa yang ente dapat faidah dari itu? Apa? Kok senang dengan gitu? Kenapa? Ente dapat tambah dekat dengan Allah ketika mendengar kalimat porno. Ente tambah dekat dengan Rasulullah ketika mendengar kalimat kasar kayak gitu. Tambah jauh hadirin hadirat. Ulama itu tugasnya mendekatkan umat muslimin muslimat kepada Allah, bukan menjauhkan. Perhatikan betul-betul. Agama bukan milik kamu, agama milik Nabi Muhammad SAW. Jangan semaunya kamu. Apa orang Jawa bilang? Maunya dewe apa? Hah? Sekarapnya dewe gitu orang Jawa. Jangan sekarapnya dewe, jangan. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Apa
Apa faedah apa yang ente ambil dari itu? Kok seneng banget? Nah Beb, kita ini kan biar nggak tegang, biar lucu, ada lucu-lucunya gitu loh. Kalau ente mau lucu-lucuan, jangan hadir majelis maulid, salah alamat ente. Nanti kalau mau lucu-lucuan, hadiri Madihin, Jontra Lala, nah itu tuh lucu itu. Ini namanya aja majelis taklim, belajar mengajar, bukan lelucon. Ini bukan majelis humoris, majelis lawak-lawakan, bukan. Kalimat-kalimat sempalan yang tidak cocok keluar dari lisan ulama yang harusnya bertasbih, bertahlil dan bertahmid, masa keluar dari lisan ulama yang kayak gitu? Bahkan kita akan menghibur umat Nabi Muhammad dengan kalimat jorok. Sejak kapan kalimat porno menjadi hiburan untuk Nabi Muhammad? Sejak kapan itu? Ente menghibur umat Nabi Muhammad dengan kalimat yang tidak senonoh? Sejak kapan Nabi mengajarkan kita menghibur umatnya dengan kalimat yang tidak senonoh? Kamu tidak menghibur mereka, tapi kamu mencelakakan mereka. Kamu menodai telinga mereka dengan kalimat-kalimatmu itu. Itu ma'asil lisan. Termasuk ma'asil lisan. Termasuk ma'asil lisan bagi yang mengucapkan, dan termasuk ma'asil uzun bagi yang mendengar. Yang bicara dosa, yang dengar dosa, apalagi sampai syahwat, apalagi di depan anak kecil di bawah umur. Ada faedahnya nggak? Ini ulun mau tanya dan mohon dijawab. Kalau pian mendengar kalimat yang porno kayak gitu, dapat untung apa pian? Ada faedahnya? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Tambah dekat pian sama Allah. Udah, kalau gitu kalimat porno bikin zikir aja sekalian. Sebut aja kalimat porno, diganti subhanallah dengan kalimat porno. Aneh kadang-kadang kayak gitu. Guru itu membimbing, menuntun supaya kamu kenal dengan Tuhanmu, supaya kamu kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan menjermuskan kamu. Tuh Wali Songo dulu Bib, dakwahnya begini Bib, kadang ikut wayang mereka. Itu marhalahnya beda dengan sekarang. Wali Songo itu yang dihadapi orang kafir semua. Animisme, Hindu, Buddha. Ya kalau yang saya hadapi Hindu, Buddha, animisme, mungkin saya kayak Wali Songo. Ini yang saya hadapi semuanya adalah amantu billah wa birusulihi wa kutubihi wa amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrih. Ini yang dihadapi muslim semua, mukmin semua. Masa marhalah atau tahapan dakwahnya disamakan kayak sunan dahulu? Mikir yang benar. Ingat itu, hati-hati. Harus selektif. Harus benar-benar paham dan mengerti apa maksud daripada perkumpulan kita ini. Ini kita bukan mencari massa untuk mendukung fulan. Enggak, ini bukan kampanye. Iya. Perkumpulan semacam ini dibentuk agar kita semua bisa dekat kepada Allah dan Rasul, agar kelak di hari kiamat kita mendapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu hanya ingin mendapatkan dunia saja, betapa hinanya niat kamu, betapa rendahnya niat kamu. Ya kalau kamu ingin mendapatkan dunia, insya Allah kamu dapat, tapi di akhirat kamu gak dapat apa-apa. Mestinya kita dapat syafaat Nabi, karena niat kamu yang tidak benar, kamu gak dapat janjinya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita khususnya dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa meneladani beliau di dalam kesehariannya dan di dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis yang singkat ini kelak akan menjadi penyebab selamatnya kita di akhirat dan menjadi penyebab berdampingannya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Kita akan ikut di belakang barisan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggiring dan menuntun kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا من حوالينا شقيا محروما
مطرودا عن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه نظرة من نظراتك العالية تعم خيرتها البرية والأمة المحمدية في الظاهرة والخفية، يا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، تب علينا وعلى الحاضرين والحاضرات توبة نصوحا، زكنا بها قلبا وجسما وروحا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.